Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dan hari selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberi materi tentang segitiga. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mengenal dan memahami bangun datar segitiga. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Yang ketiga, menjelaskan jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. Dan yang keempat, memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Disimak ya anak-anak pada penjelasan yang Ibu berikan di dalam video ini. Sambil kalian menonton video ini, kalian juga harus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKS yang Ibu berikan. Nah, berikan penjelasan kalian atas beberapa pertanyaan yang diberikan. Apakah kalian pernah mendengar dari segitiga? Nah, tentu saja kalian sudah harus pernah mengenal ya apa itu segitiga, karena segitiga itu sudah kalian pelajari pada sekolah dasar dulu. Materi segitiga itu termasuk pada materi bangun datar. Benda-benda apa yang ada di sekitar kita berbentuk segitiga? Nah, di sini Ibu akan menyajikan beberapa gambar yang berbentuk segitiga. Gambar yang pertama yaitu ada gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar pizza. Nah, dari potongan-potongan pizza ini berbentuk segitiga. Nah, gambar yang kedua ada gambar risoles. Nah, risoles ini juga memiliki bentuk segitiga. Selanjutnya ada tanda peringatan. Nah, gambar tanda peringatan ini juga berbentuk segitiga. Selanjutnya ada gambar segitiga yang terletak pada jalan raya. Nah, gambar segitiga ini menunjukkan untuk bahwa ada sebuah mobil yang sedang mogok di jalan raya. Nah, mungkin masih banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Nah, kalian bisa cari sendiri benda-benda yang berbentuk segitiga ya. Kita sudah melihat apa saja benda-benda yang berbentuk segitiga tersebut. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa itu segitiga. Pengertiannya adalah segitiga itu poligon bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Segitiga ini memiliki sifat yang paling utama, yaitu banyak sisi-sisinya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3, dan jumlah semua sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga. Nah, jenis segitiga ini yang pertama yaitu ada jenis dan sifat segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Apa saja segitiganya? Yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, selanjutnya juga ada jenis dan sifat segitiga berdasarkan besar sudutnya. Apa saja segitiganya? Yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kita bahas dari yang pertama yaitu jenis dan sifat segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Nah, di sini ada sebuah gambar segitiga A, B, C dengan garis
yang dua sisinya ini sama panjang. Nah, berarti ini adalah segitiga sama kaki. Sifatnya yaitu garis AC sama dengan garis BC yang ditandai dengan tanda sama dengan itu. Dan sudut CAB sama dengan sudut CBA. Nah, di sini juga ada segitiga DEF. Nah, berarti ini adalah segitiga sama sisi. Untuk sifatnya yaitu garis DE sama dengan garis EF sama dengan garis FD. Nah, jadi setiap sisinya itu memiliki sama panjang. Dan sudut DEF sama dengan sudut EFD sama dengan sudut FDE sama dengan 60 derajat. Berarti untuk segitiga sama sisi ini di setiap sudutnya yaitu 60 derajat ataupun setiap sudutnya itu sama besar. Nah, selanjutnya ada segitiga GHI. Berarti segitiga ini adalah segitiga sembarang. Nah, berarti untuk sifatnya yaitu garis GH tidak sama dengan garis HI, tidak sama dengan garis IG. Berarti untuk segitiga sembarang ini setiap sisinya tidak sama panjang. Dan sudut GHI tidak sama dengan sudut HIG, tidak sama dengan sudut IGH. Dan setiap sudutnya ini berarti berbeda-beda. Jenis dan sifat segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, sebelum kita membahas segitiga apa saja itu, nah, kita ingat kembali, secara umum ada 4 jenis sudut, yaitu, nah, apa itu anak-anak? Nah, yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip itu besar sudutnya yaitu berapa? Nah, sudut lancip itu besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Kalau sudut tumpul besar sudutnya adalah di antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang keempat yaitu sudut lurus. Nah, berapa besar sudut lurus? Yaitu 180 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis dan sifat segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ya, di sini ada segitiga ABC. Nah, di dalamnya itu ada sudut yang kurang dari 90 derajat. Berarti segitiga ini adalah segitiga lancip. Nah, untuk sifatnya yaitu sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB kurang dari 90 derajat. Berarti untuk segitiga lancip ini setiap sisinya itu kurang dari 90 derajat. Sifat yang kedua yaitu jumlah sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB adalah 180 derajat. Nah, jumlah sudut dalam segitiganya yaitu 180 derajat. Selanjutnya ada segitiga KLM. Nah, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Untuk sifatnya yaitu ada sudut KLM sama dengan 90 derajat. Nah, penanda 90 derajat di salah satu sudut
segitiga ini adalah yang dinamakan segitiga siku-siku. Nah, sedangkan untuk sudut LMK dan sudut MKL kurang dari 90 derajat. Nah, berarti untuk segitiga siku-siku ini salah satunya ada sudut yang sama dengan 90 derajat dan sudut lainnya itu harus kurang dari 90 derajat. Sifat yang kedua yaitu jumlah sudut LMK dan MKL adalah 90 derajat. Nah, berarti sudut lainnya yang tidak berbentuk siku-siku yaitu harus jumlahnya 90 derajat. Nah, selanjutnya ada segitiga PQR. Berarti ini adalah segitiga tumpul. Nah, untuk sifatnya yaitu sudut PQR di antara 90 derajat dan 180 derajat. Untuk segitiga tumpul ini ditandai dengan salah satu sudutnya besarnya yaitu antara 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan sudut yang lainnya harus kurang dari 90 derajat. Dan sifatnya yang kedua yaitu jumlah sudut QRP dan sudut RPQ kurang dari 90 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari konsep apa itu alas dari segitiga dan apa itu dari tinggi segitiga. Nah, di sini sudah disajikan sebuah gambar segitiga. Nah, jika alasnya itu AB, maka tingginya yaitu CD. Yang berarti CD itu tegak lurus terhadap AB. Jika alasnya BC, maka tingginya AE dan AE tegak lurus terhadap BC. Jika alasnya AC, maka tingginya yaitu BF. Maka BF itu tegak lurus terhadap AC. Maka yang disebut dengan alas itu tidak selalu merupakan sisi yang mendatar di bawah dari segitiga. Jadi, alas segitiga itu merupakan salah satu sisi dari segitiga. Sedangkan tinggi dari segitiga adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Maka tinggi dari segitiga itu harus tegak lurus terhadap alas segitiga. Melukis segitiga. Nah, kalian persiapkan bahan dan alatnya yaitu ada jangka, ada busur, dan tentunya pensil serta penggaris. Silakan dipersiapkan dan kalian juga harus mengikuti langkah-langkah dari melukis segitiga. Pertama, kita akan melukis segitiga sama kaki. Awal mula, kita akan membuat garis sembarang. Nah, bisa juga garisnya sepanjang 4 cm. Kita namai dengan garis A dan B. Kemudian, kita gunakan jangka untuk membuat busur lingkaran dengan jari-jari sepanjang 3 cm. Menggunakan penggaris diukur. Dan kita letakkan pada titik pusat H sehingga membentuk busur lingkaran menggunakan jangka. Dan di titik B juga sehingga membentuk perpotongan antara busur lingkaran tersebut. Terus kita tarik garis antara perpotongan dengan titik B dan titik
A. Nah, sehingga didapat titik C yang perpotongan itu dan menghasilkan segitiga sama kaki ABC. Selanjutnya kita akan melukis segitiga sama sisi. Buatlah garis mendatar DE dengan ukuran sembarang. Di sini ibu menggunakan sepanjang 5 cm dan diberi nama garis DE. Selanjutnya ukur jangka tersebut dengan jari-jari yang sama, yaitu sepanjang 5 cm. Dan kita buat di titik pusat T dengan busur lingkarannya dan di titik pusat E dengan busur lingkarannya sehingga memotong. Nah, selanjutnya kita tarik garis antara perpotongan busur lingkaran dengan titik E dan juga dengan titik D, sehingga didapatlah segitiga DEF. Selanjutnya kita akan melukis segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Nah, di sini ada segitiga GHI dengan ukuran panjang GH 4 cm, HI 7 cm, dan IG 5 cm. Nah, awal mula kita membuat garis HI terlebih dahulu dengan panjang 7 cm dan diberi nama HI. Nah, selanjutnya kita gunakan jangka dengan busur lingkarannya, yaitu jari-jari 4 cm. Nah, kita letakkan di titik pusat H sehingga membentuk busur lingkaran. Selanjutnya kita ukur lagi dengan jari-jari jangkanya, yaitu 5 cm. Terus kita letakkan di titik pusat I sehingga membentuk busur lingkaran dan memotong busur lingkaran yang tadi hingga terdapat perpotongan. Dan kita tarik garis antara perpotongan dengan titik I dan juga perpotongan dengan titik H. Hingga didapat segitiga GHI. Selanjutnya kita akan melukis segitiga jika diketahui sisi, sudut, dan sisi. Nah, di sini ada diketahui segitiga JKL dengan ukuran panjang JK sama dengan 4 cm, sudut JKL 35 derajat, dan KL yaitu 3 cm. Nah, awal mula kita akan membuat garis JK sepanjang 4 cm. Selanjutnya menggunakan busur derajat untuk membuat sudut sebesar 35 derajat yang berpusat pada titik K. Berawal dari titik K 35 derajat. Nah, kita tandai dengan garis yang sudah kita ukur 35 derajat.
Nah, selanjutnya kita gunakan jangka dengan jari-jari 3 cm dan di titik pusat K. Nah, dengan titik pusat K sehingga memotong garis K itu. Kita tandai dan kita buat garis titik potong itu menuju titik J. Nah, sehingga didapat segitiga JKL. Selanjutnya kita akan melukis segitiga jika diketahui sudut sisi sudut. Nah, diketahui segitiga DEF dengan sudut DEF yaitu 60 derajat dan panjang DE sama dengan 6 cm dan sudut EDF sama dengan 35 cm. Nah, mula-mula kita akan membuat garis terlebih dahulu dengan panjang 6 cm dan kita beri nama garis DE. Selanjutnya gunakan busur derajat sebesar 60 derajat di titik E. Kita tarik garis. Nah, selanjutnya kita gunakan busur derajat lagi dengan titik F sebesar 35 derajat. Dan kita tarik garis lagi. Sehingga didapat segitiga DEF. Selanjutnya kita akan melukis segitiga jika diketahui sisi-sisi dan sudut. Diketahui segitiga MKL dengan ukuran panjang MK sama dengan 5 cm, KL sama dengan 4 cm, dan sudut KLM sama dengan 70 derajat. Awal mula kita membuat garis mendatar KL dengan panjang 4 cm. Gunakan busur derajat untuk membuat sudut sebesar 70 derajat di titik L. Jadi tarik garis membentuk sudut 70 derajat. Gunakan jangka untuk membuat busur lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Kita letakkan yang berpusat pada titik K sehingga memotong garis L. Dan ditarik garis dari perpotongan tadi ke titik K. Sehingga didapat segitiga MKL. Kita bahas contoh-contoh soal. Nah, kalian juga harus
memperhatikan dan mencatat bagaimana cara pengerjaan penyelesaian soal yang disajikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Jika panjang BC adalah 8 cm dan sudut ABC sama dengan 65 derajat. Dan tentukan yang A panjang AC. Nah, bagaimana cara mencari panjang AC? Karena segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki, maka panjang sisi AC itu sama dengan panjang sisi BC, yaitu 8 cm. Untuk pertanyaan yang B, yaitu sudut BAC dan sudut ACB. Berapakah kedua sudut tersebut? Kembali lagi, pada jenis segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki. Maka sudut BAC itu sama dengan sudut ABC, yaitu 65 derajat. Sedangkan untuk mencari sudut ACB, bagaimana? Nah, kita ketahui bahwa sudut dalam segitiga itu jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABC ditambah sudut BAC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Nah, kita substitusikan. Yang besar sudut ABC itu 65 derajat, besar sudut BAC 65 derajat. Nah, berarti 65 derajat ditambah 65 derajat ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Menjadi 130 derajat ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ACB ini 180 derajat, yang 130 ini pindah ruas, maka berubah menjadi negatif 130 derajat. Berarti sudut ACB ini sama dengan 50 derajat. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu suatu segitiga KLM mempunyai panjang KL sama dengan LM sama dengan 5 cm dan sudut KLM sama dengan 90 derajat, termasuk apakah segitiga KLM? Nah, berdasarkan keterangan pada soal diperoleh bahwa bentuk geometri segitiga KLM yaitu seperti gambar. Nah, ini dia gambar segitiga KLM. Nah, berarti karena panjang KL itu sama dengan panjang LM dan sudut KLM sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat itu merupakan sudut siku-siku. Maka segitiga KLM merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenis segitiga. Kita lanjut pada garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, garis istimewa pada segitiga itu ada yang pertama garis tinggi, yang kedua yaitu garis berat, yang ketiga ada garis bagi, yang keempat ada garis sumbu. Nah, kita bahas yang pertama yaitu garis tinggi. Nah, perhatikan pada segitiga di bawah ini. Ini ada segitiga ABC
dengan garis yang tegak lurus ke bawah, yaitu garis CD. Nah, ada juga ini segitiga ABC dengan garis putus-putus ke bawah, yaitu ada garis CD, dan garis perpanjangan dari AB yaitu garis AD. Sehingga garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari suatu sudut pada segitiga yang tegak lurus pada sisi yang di hadapannya. Nah, bisa lihat pada segitiga yang sudah ditampilkan, yaitu garisnya ditarik dari sudut C ke bawah sehingga dia membentuk tegak lurus kepada sisi yang di hadapannya. Nah, yang kedua yaitu garis berat. Perhatikan pada gambar segitiga ini, yaitu segitiga ABC. Nah, gambar ini juga ada garis tuh dari titik C ke D. Nah, sehingga ada garis di hadapannya itu sama panjang. Berarti garis berat adalah garis yang ditarik dari suatu sudut pada segitiga dan membagi sisi di hadapannya sama panjang. Seperti terlihat pada gambar tersebut, bahwa sisi yang sama panjang yaitu sisi AD dan sisi DB. Nah, dan garisnya itu ditarik pada sudut C. Nah, selanjutnya garis bagi. Nah, di sini juga terdapat segitiga ABC. Nah, di situ ada bulat-bulat. Nah, apa arti dari bulat itu tuh? Nah, kita lihat bahwa pengertian dari garis bagi adalah garis yang membagi sebuah sudut segitiga menjadi dua bagian sama besar. Nah, berarti dari sudut C itu dibagi dua bagian sama besar. Nah, berarti sudut ACD itu sama besarnya dengan sudut DCB. Nah, yang terakhir yaitu garis sumbu. Nah, pada gambar ini kita bisa mengartikan bahwa garis sumbu adalah garis yang melalui titik tengah suatu sisi segitiga dan tegak lurus serta membagi dua sama panjang terhadap sisi itu. Nah, kita ambil contoh, misalnya ini segitiga awalnya itu segitiga ABC ya. Nah, garis sumbunya itu garis yang F itu. Nah, F. Nah, itu kan tegak lurus terhadap sisi AB dan membagi dua sama panjang terhadap sisi tersebut dan melalui titik tengah dari suatu segitiga. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Segitiga APC tumpul di A, sedangkan D titik tengah BC. Garis AD dinamakan. Nah, maka sebelum kita menjawab, kita harus menggambarnya terlebih dahulu bagaimana segitiga ABC tersebut. Nah, ini dia gambarnya segitiga ABC. Nah, tumpul di A. Nah, sedangkan D itu adalah titik tengah BC sehingga membagi BD itu sama dengan DC. Sehingga garis AD dinamakan garis berat karena garis yang membagi ruas garis menjadi dua sama panjang.
Nah, karena itu titik D itu titik tengah. Maka artinya dari titik tengah itu membagi dua garis yang sama panjang. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu dari garis tinggi segitiga ABC adalah pada gambar tersebut apakah A KL, B BN, C AM, dan D CK. Ayo, yang mana garis tingginya? Nah, garis tingginya adalah AM karena garis yang terlihat bahwa garis tegak lurus pada sisi di hadapannya adalah garis AM. Baiklah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa pengertian segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan mempunyai tiga sudut. Sifat dari segitiga itu yang paling utama, dia pastinya memiliki tiga sisi dan memiliki tiga sudut, serta jumlah semua sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Untuk jenis segitiga itu ada dua, yaitu berdasarkan panjang sisi-sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Untuk jenis dan sifat segitiga berdasarkan panjang sisinya yaitu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Sedangkan jenis dan sifat segitiga berdasarkan besar sudutnya yaitu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, perlu diingat lagi bahwa dalam segitiga itu, jika alas segitiga itu tidak selalu yang berada di bawah, tetapi kita perhatikan dari garis tinggi segitiga itu harus tegak lurus terhadap alasnya. Dan garis istimewa pada segitiga itu ada 4, yaitu garis tinggi, garis berat, garis bagi, dan garis sumbu. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, dan semoga bermanfaat, dan semoga ilmu yang diberikan bisa dapat diterapkan. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan.